Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa beriman yang sama berbahagia, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian tematik yang membahas tentang makanan dan minuman yang halal, juga makanan dan minuman yang haram, dengan rujukan kitab karangan Imam Asy-Syafi'i. Pemirsa beriman yang berbahagia, sama-sama telah kita ketahui bahwa makanan itu juga minuman tentu saja sangat berpengaruh terhadap iman seseorang, terhadap akhlak seseorang, bahkan terhadap masa depan seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala secara terang benderang di banyak ayat menggambarkan kepada kita betapa makanan itu berkaitan langsung dengan ketakwaan, betapa makanan itu berkaitan langsung dengan kesyukuran, betapa makanan itu bahkan sangat berpengaruh terhadap potensi kekufuran dan lain-lain. Tentu Rasulullah SAW juga sama, memiliki begitu banyak hadis yang menjelaskan, yang menjabarkan, yang mencontohkan tentang makanan-makanan dan minum-minuman yang kemudian menumbuhkan iman, menyuburkan ketaatan, sekaligus juga menjelaskan makanan maupun minuman yang bisa melumpuhkan iman, mematikan ketakwaan, dan juga tentu saja membahayakan keimanan seseorang. Ada beberapa ayat yang kita coba angkat untuk kemudian meyakinkan diri kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memandang makanan ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Yang pertama, misalnya di surah Al-Baqarah ayat yang ke-172, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Tegas, jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik-baik saja. Dan ketahuilah bahwa makanan yang baik itu akan memudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana secara otomatis makanan yang tidak baik itu, makanan yang haram itu akan mempersulit kita, akan menghijabi kita dari kecenderungan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu sebagai rizki yang halal serta baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk kita kemudian memakan makanan-makanan yang haram, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka dengan suka, suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan di sini wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian.
kalimat ini Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam ayat yang berkaitan dengan makanan. Maka secara otomatis ya, ketika ada makanan yang membahayakan kesehatan kita, membahayakan hidup kita, itu adalah makanan yang haram, baik dalam arti jasad kita maupun kehidupan sosial kita. Misalnya kalau kehidupan sosial kita memakan harta saudara kita dengan jalan yang batil, yang membuat dia merasa terzalimi, yang membuat dia kemudian berdoa yang tidak baik kepada Allah, katakanlah yang mencelakakan diri kita, dengan Allah ijabah doa itu, maka celakalah kita. Begitu pula makanan dalam bentuk zatnya. Ketika makanan itu ya, zatnya adalah sesuatu yang membahayakan diri kita, ya, maka tinggalkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, pemirsa budiman yang berbahagia, kemudian mengomentari ayat-ayat ini dengan mengatakan bahwa ya, pada prinsipnya makanan itu ada dua jenis. Yang pertama makanan yang bersumber dari yang bernyawa, yakni hewan. Dan untuk jenis makanan yang pertama ini ada yang halal dan yang haram. Dan yang kedua adalah makanan yang berasal dari yang tidak bernyawa. Begitu kata beliau, masuklah dalam klasifikasi ini tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Baik makanan yang bersumber dari sumber yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, sama-sama ya ada yang halal dan ada yang haram. Dan kita insya Allah sudah sama-sama mengetahui ya, apa-apa saja sebab ya makanan bernyawa itu menjadi haram ya. Misalnya hewan yang disembelih tidak karena atau tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh menjadi haram. Begitu pula makanan-makanan yang memang zatnya sudah haram ya, seperti babi ya, itu sudah jelas Allah haramkan. Darah sudah jelas Allah haramkan ya. Nah, untuk tumbuh-tumbuhan ya, sifat aslinya kata Imam Asy-Syafi'i adalah halal ya. Tapi kapan kemudian sifat asli penciptaan makanan dari tumbuh-tumbuhan ini itu kemudian dicampur dengan makanan yang lain atau dengan bahan yang lain, atau istilah populernya difermentasi misalnya atau apa ya, kemudian menjadi sebab makanan itu memabukkan, maka jatuhlah makanan itu menjadi haram. Katakanlah seperti buah anggur ya, hukum asal anggur itu halal ya, tapi ketika dia difermentasi dibuat menjadi minuman khamar ya, maka jatuhlah dia menjadi haram ya. Begitu juga yang lain-lain. Dan kita garis bawahi sekali lagi di poin ini ya, pemirsa budiman, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk membunuh diri kita sendiri dengan asbab makanan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Pemirsa beriman yang sama berbahagia, hari ini banyak di antara ikhwah kita, di antara saudara kita, atau bahkan mungkin orang tua kita yang sudah terang-terangan ya, makanan itu ya, minuman itu dikatakan sebagai makanan atau minuman yang membahayakan kesehatan. Bahkan makanan itu membunuh, tapi tetap saja dikonsumsi. Mohon maaf ya, salah satu misalnya rokok gitu. Jelas ya, di setiap bungkus kemasan daripada rokok itu tertera ya, rokok membunuh. Dan sepakat seluruh dokter ya, tanpa ikhtilaf ya, bahwa ya, rokok itu ya bisa menyebabkan keguguran ya, kanker tenggorokan, kanker hati dan lain-lain sebagainya. Bahkan dengan tagline yang sangat terang ya, rokok membunuh. Tapi ternyata ya, masih banyak yang tidak tersentuh dengan statement-statement itu, dengan tagline-tagline itu. Dan na'udzubillah kalau kemudian kita belum tersentuh dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan jangan membunuh diri kalian. Jangan membunuh diri kalian dengan asbab makanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk memilih makanan dan minuman yang baik-baik saja, yang halal, yang thayyib, yang mudah-mudahan
makanan yang halalan thayyiban itu meringankan kita, memudahkan jalan bagi kita, dan ya mengundang ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana pesan ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Juga memancing kita, merangsang kita, mengundang kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur ya, sebagaimana juga ayat yang kita sudah baca tadi. Dan yang terakhir ya, semoga juga dengan kita menghindari diri kita dari makanan-makanan yang haram ini, serta memilih hanya makanan-makanan yang halalan thayyiban saja, menjadi pintu ya, atau menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ya dalam kehidupan kita di dunia ini, dan terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berkenan menyelamatkan kita dalam kehidupan di akhirat nanti. Ihdinas shiratal mustaqim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.